atau mungkin selama ada di Karya Karsa atau Wattpad kan tapi lebih seneng ya kalau tulisannya tuh rapi, bagus. Oke. Sebelum lanjut, kenalin aku Malika yang biasanya selalu hebring di sini untuk nemenin webinar-webinar setiap bulan bersama kalian semua. Lalu ada Kak Nadira ya di sini. Pokoknya nanti kalau ada yang nanya, Kak, linknya absennya nanti di mana atau link join Q&A di mana segala macam itu nanti Kak Nadira yang share ya. Jangan buru-buruin aku. Terus setelah itu nanti Q&A akan ada di akhir session. Boleh nanya on kamera, boleh juga lewat chat. Jadi terima kasih juga untuk sponsor nih yang bikin webinar hari ini tuh jadi gratis gitu kan. Kalian tidak perlu mengeluarkan banyak cuan, tapi dapat ilmunya banyak. Gitu ada dari berimprove, dari bengkel konten, dari kelas bersama, ada juga Knot by Nat dan seruan kreatif. Jadi nanti jangan lupa ya, kalau udah selesai webinarnya, jangan lupa selain tag Katikanya, tag juga sama 55 sponsornya ya, teman-teman. Oke, daripada lama-lama dengerin aku ngoceh, kita langsung sapa Kak Tika. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Ini long weekend ya? Iya, kita mau jemput weekend dengan kelas gratis Kak Tika. Pada liburan berarti ini teman-teman ya. Yang liburan boleh angkat tangan kali. Yang liburan, kemana yang liburan? Oh oke, ini kok sepi? Ayo dong. Oh itu Semangat. ada Oh, wow, ada Kak Alicia. Saiful liburan. Apa itu libur gitu katanya Kak Junat. Masih di sini masih ujian Kak, semangat. Niluh Wah Putri ini berarti semangat. dari Bali ya? Nggak segitu. Di sini udah selesai ujian. Persib Kak lawan Madura. Oh iya benar, Bobotoh. Lagi rame di gazebo untuk nggak keluar rumah hari ini. Terus oh di rumah aja Kak. Iya nggak apa-apa di rumah juga ya. Abis ini ilmu buat self editingnya dipakai langsung. Oh ketika mau langsung gas, langsung gas. Boleh kita langsung gas teman-teman. Aku coba share screen-nya dulu. Udah kelihatan Oke, semua. siap, udah. Sudah, Kak Tix. Mana? Oh, oke. Bentar. Oke, halo teman-teman, selamat malam semuanya. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang self editing 101. Ini maksudnya 101 itu kayak basic self editing gitu ya. Tahapannya, prosesnya apa aja, dan mungkin aku nanti bakalan sharing kayak selama ini proses self editingku itu seperti apa gitu. Apa aja yang diprioritasin gitu. Jadi semoga ada insight baru buat teman-teman penulis di sini supaya bisa mulai nih belajar mengedit karyanya sendiri biar hasilnya lebih berkualitas. Sebelumnya perkenalkan dulu gitu, mungkin kalau Kak Malika udah hafal sama aku, Kak Suci juga ada di situ. Kak Suci mungkin udah hafal juga sama aku ya gitu. Tapi mungkin ada teman-teman yang baru join nama webinar menulis gratis ini gitu. Kenalin dulu, nama aku Tika Widya. Jadi kalau pekerjaan saya sebenarnya adalah seorang penulis lepas gitu ya. Jadi aku menempati posisi penulis di hampir 900, oh enggak lebih sekarang, 914 proyek penulisan skala nasional dan internasional gitu. Terus kalau tahun ini mungkin aku bisa dapat sedikit prestasi, yaitu masuk ke daftar emerging writer gitu untuk penulis Australia Asia gitu. Selain itu aku juga punya komunitas belajar nulis yang aktif gitu ya, ngawal 1.800 penulis dari seluruh Indonesia untuk terus berkarya, terus berdiskusi dan menyemarakkan industri literasi Nusantara. Nah, kalau kalian belum join grup, mungkin kalian nggak tahu gitu ya, ada apa aja sih di dalam grup komunitas belajar nulis. Uh, jadi, komunitas belajar nulis ini tuh isinya adalah grup WA dengan jurusan penulisan yang beda-beda, di mana kalian bisa diskusi dan bebas bertanya dengan itu tadi 1.800
lebih gitu ya penulis dari seluruh Indonesia. Jadi di sini ada grup buat bahas soal novel, soal cerpen, soal blog dan SEO, freelance writing. Terus di sini juga kalian bisa join nama grup promo tulisan di mana kalian bisa bebas nge-share tulisan atau hasil karya kalian sendiri. Selain itu tuh ya, di dalam komunitas belajar nulis ini kita punya challenge bulanan. Challenge bulanan ini berguna untuk memotivasi teman-teman untuk menulis gitu ya. Jadi di sini ketika kalian habis nulis ngirimin challenge bulanan, kalian bakalan dapat saran dan kritik dari tim belajar nulis. Dan akhirnya karya ini bakal dikembalikan lagi ke teman-teman untuk dipakai jadi portofolio pribadi gitu. Ada 2 challenge gitu bulanan di komunitas belajar nulis. Yang pertama ada challenge nulis-nulisan. Di sini kalian bisa latihan creative writing. Terus ada challenge fun. Di sini kalian bisa latihan content writing gitu. Nah, karena nanti PDF-nya aku share ya, kalian bisa langsung klik di link itu buat gabung sama komunitasnya kalau kalian belum gabung ya teman-teman ya. Terus komunitas ini gratis, jadi jangan japri aku tanya apakah komunitasnya berbayar kak? Enggak, ini sepenuhnya gratis. Kalian bisa diskusi dengan gratis, bisa tanya ke aku gratis via komunitas ini gitu. Nah, kalau misalnya pengen belajar lebih lanjut sama aku gitu, belajar sama Tika Widya gitu ya, aku ada program kelas-kelas nih setiap bulannya. Ada webinar menulis gratis, yang gratis ini 1 kali per bulan, dimana kalian dapat materi penulisan yang variatif dan beneran gratis. Terus ada kelas intensif itu atau kelas praktik gitu ya, itu biasanya teman-teman di situ bisa fokus ke latihan menulis satu jenis tulisan. Terus habis itu ada kayak penugasan dan pembuatan portfolio yang bisa dikonsultasiin sama aku. Jadi ada coaching one on one-nya gitu. Terus habis itu aku juga running kelas privat yang schedule-nya bisa disesuaikan sama teman-teman. Nah, itu mungkin sedikit perkenalan dari aku. Langsung aja kita masuk ke materi kita hari ini gitu ya. Jadi apaan sih kak self editing itu gitu? Mungkin buat teman-teman yang baru mulai nulis itu juga baru kenal sama yang namanya self editing nih. Kadang-kadang tuh mungkin akan sering dengar dan kedepannya bakalan selalu dengar nih soal self editing nih. Apa itu self editing? Sebenarnya self editing itu adalah sebuah proses meninjau, mengedit dan merevisi tulisanmu secara mandiri teman-teman. Jadi yang ngerevisi gitu ya, ngedit itu adalah kita sendiri penulisnya. Nah, proses ini disebut juga swasunting. Jadi ini kayak sinonim ya. Self editing tuh bahasa Indonesianya swasunting. Lanjut, apa nih bedanya self editing sama editing dari profesional? Yang pertama tentu definisinya aja udah beda ya teman-teman ya. Kalau self editing itu proses peninjauan dan revisi tulisan yang dilakukan oleh penulisnya sendiri. Sedangkan kalau editing profesional ini biasanya dilakuin sama editor profesional. Kalau fokusnya aku rasa kurang lebih sama ya. Jadi self editing ini meskipun dilakukan penulis biasanya fokusnya memperbaiki kesalahan dasar dan memperhalus tulisan sesuai dengan pengetahuan kebahasaan pribadi si penulis gitu. Kalau editing profesional gimana fokusnya? Ya sama gitu sebenarnya, memperbaiki kesalahan gitu, ngasih komen yang mendalam mungkin soal struktur gaya dan kejelasan kalimat gitu. Tapi yang ngelakuin ini editor profesional. Biayanya gimana kak? Kalau self editing karena kita sendiri gitu ya yang ngedit, maka tentu saja kita nggak perlu ngeluarin biaya tambahan dalam artian uang tambahan gitu, tapi kita tetap harus bermodal waktu nih karena harus ada waktu yang disisihin buat ngelakuin self editing ini. Kalau editing profesional gimana? Biasanya itu ada biaya tersendiri dan biayanya ini bisa bervariasi tergantung kayak keahlian si editor atau panjang pendek tulisan dan detail revisi yang kita butuhin gitu. Nah, kalau dari segi waktu seperti apa? Dari segi waktu
self editing itu dapat dilakukan oleh penulis kapan saja selama proses penulisan. Jadi setelah kita nulis draft pertama, ini bisa langsung dilakukan gitu. Jadi biasanya bisa instan atau bisa secepat mungkin sebenarnya ya. Tapi kalau kita pakai editor profesional, waktu ini jadi berbeda gitu. Karena kita berurusan dan berkolaborasi dengan orang lain, maka durasi waktu untuk editing dengan editor profesional biasanya makan waktu beberapa hari, mungkin hingga beberapa minggu kalau misalnya naskahnya sangat panjang gitu ya, tergantung ke kesepakatan sama kebutuhan kita teman-teman. Nah, terus kalau soal keahlian gimana? Self editing tentu aja bergantung pada kemampuan dan pengetahuan kita sendiri. Dalam hal ini tuh kemampuan kebahasaan kita. Kalau penulisnya itu emang udah kayak akuisisi bahasanya itu udah level tinggi, biasanya nggak ada masalah ya melakukan self editing ini. Mungkin pengetahuannya juga mumpuni lah untuk self editing, tinggal latihan aja. Tapi kalau misalnya kita ternyata seseorang yang belum punya kemampuan berbahasa yang tinggi, self editing ini akan terbatas sesuai kemampuan kita sendiri. Nah, kalau kita ternyata itu belum punya kemampuan kebahasaan yang tinggi, kita tetap bisa kerja sama editor profesional atau biasanya sewa jasa editing profesional gitu. Karena editor profesional ini punya keahlian khusus dalam bidang bahasa, dan kadang nih ada beberapa editor gitu, freelance editor yang sering punya spesialisasi dalam genre atau topik tertentu gitu. Jadi kalau menyewa mereka itu sebenarnya walaupun kita keluar uang, kita beneran dapat input yang mungkin fresh, terus habis itu lebih berkualitas. Nah, terus hasilnya seperti apa gitu? Hasilnya sama ya, dua-duanya mau kita self editing atau mau kita pakai editor profesional, itu pasti akan meningkatkan kualitas dan daya tarik tulisan gitu. Nah, kalau yang terakhir tapi yang membuat semuanya berbeda itu adalah objektivitas. Ketika kita menulis sendiri gitu ya, kadang mungkin kita kurang objektif gitu dalam mengedit atau meninjau atau merevisi tulisan, karena kita punya personal attachment atau keterikatan pribadi sama tulisan yang kita tulis itu. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya objektif gitu. Sementara kalau kita kerja sama editor profesional, kita setorin nih naskah kita ke editor profesional gitu, editor profesional bisa nawarin fresh perspektif dari orang luar gitu, yang cukup objektif dan akhirnya bisa memperkaya tulisan kita. Apakah penulis ini benar-benar nggak bisa objektif kalau misalnya kita self editing sendiri? Sebenarnya bisa, tapi ada triknya teman-teman, dan triknya ini nanti aku akan jelaskan di ketika aku menjelaskan proses editing. Lanjut. Nah, mungkin kalau di benak teman-teman sekalian sekarang nih ada pertanyaan nih, mana yang lebih baik? Apakah kita harus self editing atau kita pakai editor profesional gitu? Kalau menurut aku, editor profesional itu memang selalu jadi pilihan yang bagus ketika ingin hasil tulisan yang berkualitas gitu. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan juga budget atau waktu kita sendiri. Nah, hasil paling bagus yang pernah aku lakuin gitu ya selama 5 tahun menulis ini adalah ketika aku self editing sendiri, terus habis itu setelah selesai self editing itu aku cari proofreader atau editor profesional itu, jadi ada kayak double check gitu, itu menghasilkan kualitas tulisan, kualitas hasil akhir yang paling bagus ketika kita melaksanakan itu. Tapi akhirnya tuh seluruh rangkaian editingnya jadi lebih lama daripada proses biasa ya. Dan ini mungkin nggak ideal kalau teman-teman tuh lagi ngerjain kayak artikel SEO yang budgetnya itu sebenarnya cuma 10.000 per artikel. Kalau budgetnya 10.000 per artikel, tentu aja kita nggak bisa hire editor profesional kan. Dan mungkin kita juga punya batasan sendiri untuk seberapa banyak self edit yang akan kita lakukan dengan budget seperti itu. Lanjut,
apa aja manfaat self editing teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman udah mulai mulai sering self editing, maka beberapa manfaat yang aku rasain selama ini ketika aku praktek nih self editing dalam setiap tulisanku itu adalah yang pertama tentu aja, dan ini tujuan utamanya jelas, itu adalah meningkatkan kualitas tulisan. Yang kedua, dan yang cukup penting, adalah menghemat biaya produksi tulisan. Kalau teman-teman udah terbiasa swasunting atau self editing sendiri dan menerapkan seluruh tahapan prosesnya dengan benar nih, itu biasanya kualitas tulisan kita, kualitas hasil akhirnya itu udah cukup bagus, cukup mumpuni, sehingga kita nggak perlu lagi yang namanya hire jasa editor gitu. Tapi dan ini tentu saja akan menghemat keseluruhan biaya produksi tulisan. Mungkin kita jual tulisannya jadi lebih murah juga gitu. Terus yang ketiga, self editing tentu aja bikin tulisan kita jadi lebih jelas dan nggak bertele-tele. Kalau ada banyak nih penulis yang biasanya sering DM, sering japri, aku sering diskusi di grup komunitas ya. Gimana sih Kak caranya agar nulis itu nggak bertele-tele? Aku sering jawab nih, ya self edit aja gitu, swasembing aja, itu harus diselesaikannya di editing. Jadi bukan kita menulis terus langsung jadinya itu satu kalimat yang bagus dan sempurna, nggak kayak gitu ya. Menulis tuh nggak instan gitu. Menulis itu adalah suatu proses iteratif, dalam artian berulang-ulang gitu. Jadi kita agar tulisan itu, kalimatnya itu jadi jelas, jadi tidak bertele-tele, yang perlu kita terapkan adalah self editing dengan tahapan yang benar. Terus apalagi manfaat self editing itu, yang keempat adalah tentu saja kita memastikan kepuasan pembaca. Kalau menurut aku sendiri, self editing ini adalah cara kita sebagai penulis tuh menghargai pembaca. Kenapa gitu ya? Karena setiap pembaca nih pasti punya ekspektasi tulisan yang sampai ke mereka tuh paling nggak ada typonya, paling nggak tuh bentuknya udah rapi gitu ya, formatnya tuh udah rapi, paling nggak tuh titik komanya bagus lah. Nah, untuk menghargai ekspektasi mereka ini, kita bisa menerapkan yang namanya self editing. Terus manfaat self editing yang kelima itu adalah mengubah mindset kita. Biasanya tuh ketika penulis pemula atau teman-teman yang baru mulai menulis itu punya mindset kalau menulis tuh instan. Setiap kali kita nulis satu kalimat, itu seharusnya penulis yang jago itu mampu merangkai satu kalimat secara instan. Itu adalah mindset yang salah ya teman-teman ya. Menulis itu adalah proses iteratif, dalam artian kita tuh harus bolak-balik kembali ngerevisi dalam tempo yang berulang-ulang gitu. Jadi self editing itu membantu kita memahami bahwa menulis ini nggak bisa instan. Lanjut. Manfaat yang keenam itu, kalau kita melakukan self editing, kita bisa dapat feedback dalam waktu singkat. Kenapa? Ya karena kita nggak melibatkan orang lain ya teman-teman ya. Kalau 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 kita melibatkan orang lain, misalnya melibatkan editor, melibatkan teman, melibatkan beta reader gitu, itu biasanya kita harus nunggu mereka selesai baca, nunggu mereka ada waktu luang gitu, baru kita bisa dapat feedback. Sementara kalau kita swasembing sendiri, kita bisa ngatur nih waktunya gitu, atau kita bisa dapat feedback secara instan. Terus yang selanjutnya, menurut aku ketika aku selama 5 tahun ini aku menerapkan self editing dalam hampir semua tulisanku, itu aku secara nggak langsung meningkatkan skill menulis dan meningkatkan kemampuan berbahasa gitu. Lama-lama nih kalau udah sering dilakukan, itu pasti skill menulis, skill berbahasa akan meningkat dengan sendirinya. Dan yang terakhir, manfaat self editing yang menurut aku nggak kalah pentingnya nih teman-teman sama yang lainnya, itu adalah
self editing memastikan kepemilikan dan keamanan karya kita. Kenapa gitu? Karena kan berarti ketika kita produksi karya itu kita nggak terlalu banyak berkolaborasi atau nge-share karya kita sama orang lain gitu ya. Jadi karya itu lebih terlindungi dan ketika terpublish ya udah jelas gitu kepemilikannya siapa. Lanjut. Lah, terus Kak, gimana nih caranya melakukan swashunting atau self editing gitu? Nah, kalau aku sendiri ya teman-teman ya selama ini menerapkan 4 tahap dalam self editing ya. Yang pertama itu ada developmental editing, terus lanjut ke line editing, lanjut ke copy editing, baru yang terakhir itu ke proofreading. Wah, Kak, apaan tuh? Mari kita mulai satu persatu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama ada structural editing. Ini juga bisa disebut developmental editing ya teman-teman ya. Apa sih structural editing itu? Structural editing ini adalah tahap pertama dalam proses editing yang fokus pada elemen besar dari sebuah karya tulis. Elemen besar tuh apa? Mungkin teman-teman yang bingung, apa sih elemen besar? Apa sih gambaran besar gitu. Nah, maksudnya elemen besar pada sebuah karya tulis itu adalah yang pertama nih, struktur tulisannya gitu. Ini entah teman-teman lagi nulis fiksi atau lagi nulis non fiksi, lagi nulis opini, esai atau bahkan lagi nulis cerpen, pasti masing-masing jenis tulisan punya struktur tulisan sendiri. Nah, elemen structural editing ini memastikan struktur tulisan yang kita pakai itu udah benar, udah sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau kita nulis fiksi, kita juga akan berurusan dengan alur cerita di structural editing ini. Alur cerita ini dalam artian kita harus ngecek nih runutan ceritanya, udah logis sudah apa belum, udah enak dibaca apa belum, ada plot hole atau enggak. Dan ini sama juga ya ketika kita nulis non fiksi kayak artikel SEO atau esai atau opini, kita juga akan melihat runutan tulisan kita. Apakah udah mulai dari hook yang oke gitu? Apakah openingnya oke? Apakah urutannya nih udah logis gitu? Apakah kita udah mulai dari pengertian dulu baru masuk ke konten utama? Atau malah semuanya kebalik-balik? Nah, itu semua yang dicek di structural editing. Selain itu, kita juga ngecek yang namanya tema dan setting. Misalnya kalau kita nulis fiksi pasti ada tema utama atau pesan utama yang mau kita bawa gitu ya. Itu kita akan cek di tahapan structural editing ini. Sekalian kita cek settingnya teman-teman. Biasanya tuh setting di sini maksudnya tuh latar ya. Kayak latar waktu, latar kronologis, latar situasi, latar tempat gitu. Itu dicek apakah udah beneran membangun suasana atau malah nggak berfungsi. Selain itu yang terakhir tuh di structural editing biasanya aku akan ngecek kayak gaya penulisan secara keseluruhan. Lalu gaya penulisan secara keseluruhan ya teman-teman ya. Dalam artian tuh gini, misal kita mulai, misal di paragraf 1 nih aku udah pakai bahasa yang formal. Apakah ada perubahan nih di tengah-tengah paragraf ataukah semuanya udah rata, rapi, semuanya formal sesuai yang aku inginkan gitu. Nah, itu juga dicek di tahapan ini. Tahapan ini tuh pengecekan structural editing ini biasanya berlangsung berapa lama sih? Nah, untuk tulisan yang pendek nih kayak cuman 1.000 sampai 3.000 kata gitu ya, 3.000 4.000 kata lah gitu ya, itu biasanya estimasi waktu yang dibutuhkan itu adalah 1 sampai 3 jam. Tapi teman-teman, ini bisa jadi lebih cepat estimasi waktunya kalau kita punya yang namanya kerangka tulisan atau outline gitu ya. Jadi kalau kita udah punya kerangka tulisan, sinopsis atau outline di awal, kita tuh sebenarnya cuma tinggal nyocokin hasil akhir sama outline yang kita buat ini udah sesuai atau belum gitu ya. Jadi itu bikin
bikin structural editing lebih cepat. Cuman ketika teman-teman itu menulisnya nggak pakai kerangka atau nggak pakai outline, maka ini prosesnya bisa membengkak gitu ya. Proses structural editing itu bisa jadi jauh lebih lama, apalagi di karya fiksi, karena uh, akhirnya kita harus baca dari awal sampai akhir, memastikan tangga dramatisnya bener gitu, terus memastikan beneran nggak ada plot hole, dan itu butuh butuh detail, butuh baca berulang-ulang buat menemukan inkonsistensi gitu. Makanya seperti saranku di hampir semua kelas tuh, kalau nulis jangan lupa gitu kita mulai dari kerangka, dari outline, dari sinopsisnya. Atau dengan begitu ketika kita proses menulis tuh ya, kita editingnya cuma tinggal ngelihat ngelihat struktur yang udah kita buat sebelumnya, dan itu jadi lebih mudah, lebih simple, lebih enak, lebih efisien secara waktu. Ini adalah tahapan pertama dari keseluruhan rangkaian proses self-editing. Lanjut, tahap kedua apa nih? Setelah struktur, setelah alur, setelah tema semuanya dicek gitu, apalagi yang harus kita cek? Nah, kita masuk ke tahap kedua yang namanya line editing, teman-teman. Line editing ini adalah proses editing yang dilakukan setelah structural editing, tetapi sebelum copy editing dan proofreading. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan teks dengan memperhatikan setiap barisnya. Apa aja sih yang dicek dalam line editing ini gitu ya? Yang dicek itu adalah struktur kalimat. Struktur kalimat ini kayak itu tadi, apakah kalimatnya bertele-tele nih, apa kalimatnya terlalu panjang, atau malah apakah kalimatnya terlalu pendek gitu ya. Nah, itu kita cek satu-satu nih struktur kalimatnya gitu. Apakah kalimatnya itu majemuk yang terlalu banyak bertingkat? Itu juga perlu kita cek satu-satu. Jadi di line editing ini adalah salah satu tahapan editing yang paling lama, karena kita kayak kayak lagi pegang mikroskop untuk ngecek satu kalimat per satu kalimat gitu. Kita pastikan mereka beneran rapi, beneran enak, nggak ada yang redundan, nggak ada kata yang berulang-ulang, dan kalimatnya tuh udah efektif gitu, efisien gitu, dan beneran rapi gitu aja. Terus habis itu, selain struktur kalimat, line editing ini juga momen untuk kita ngecek yang namanya pilihan diksi. Kalau misalnya kita pengen mengesankan sesuatu dalam karya kita, jadi maksudnya memberi sebuah kesan gitu dalam karya kita gitu, itu mungkin kita harus mengatur atau mengubah-ubah diksi awal gitu, di manuskrip awal gitu bisa diubah-ubah jadi lebih baik. Makanya modal untuk line editing ini salah satunya adalah thesaurus gitu ya. Karena kalau kita kita sambil pegang thesaurus, kita bisa ngelihat lebih banyak pilihan diksi. Terus selain itu di sini kita cek flow tulisan, kita cek kayak ritme kalimatnya, kita cek apakah ada apa namanya tuh aliterasi yang enak, oksimoron yang udah oke gitu ya, alirannya sudah enak, transisinya sudah oke, itu kita cek di bagian line editing ini. Misalnya nih ada ruang-ruang untuk menambahkan detail atau majas gitu, kita juga bisa melakukannya di tahapan kedua self editing ini, yaitu line editing. Nah, karena banyak banget yang dilakuin gitu ya, karena ini adalah tahapan detail gitu dalam proses self editing, maka biasanya itu untuk tulisan sepanjang 1000 sampai 3000 kata, kita akan butuh waktu sekitar 2 sampai 4 jam gitu buat ngelakuin line editing yang beneran bagus gitu, maksudnya yang beneran mendetail gitu.
Nah, ada beberapa tips praktis gitu yang bisa kalian terapkan untuk melakukan ini secara efektif. Yang pertama adalah coba baca tulisannya dengan suara gitu. Kalau kita baca pakai suara itu biasanya itu kita jadi gampang nemuin kesalahan ritme dan flow yang mungkin nggak kita sadari guys ketika baca dalam hati. Terus selanjutnya kita juga bisa pakai bantuan dari ChatGPT untuk mengidentifikasi kalimat yang terlalu panjang, terlalu rumit, atau menyaring pilihan kata gitu. Jadi tinggal masukin teksnya ke ChatGPT terus minta tolong dia untuk identifikasi kalimat yang terlalu panjang. Nah kayak gitu biasanya kita langsung dapat nih kalimat yang panjang apa aja dan bisa kita rombak langsung setelahnya. Itu dua hal ini itu mempercepat dan bikin line editing itu jadi lebih efisien teman-teman. Lanjut, setelah kita udah selesai struktur nih, udah selesai revisi struktur, udah nambah-nambah detail sensorik nih di line editing gitu. Apa apa tahapan editing selanjutnya yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan selanjutnya itu adalah copy editing. Nah, apa sih copy editing ini? Copy editing adalah proses editing yang dilakukan setelah structural editing dan line editing, tetapi sebelum proofreading ya jelas, soalnya dia nomor 3. Nah tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memperbaiki dan menyempurnakan teks agar lebih jelas, koheren, dan sesuai dengan gaya serta tujuan penulisan. Ini tuh kalau copy editing itu kita fokus ke teknis, fokus ke mekanik tulisannya seperti apa gitu ya. Jadi ketika ngomong apa aja yang dicek di sini, itu biasanya yang pertama aku cek adalah tata bahasa gitu. Memastikan semua kalimat aku punya subjek dan predikat ini. Ini yang sering sering banget dilupakan gitu ya, dan sering banget bikin tulisan kita jadi gagal itu ketika ada terlalu banyak kalimat dalam tulisan yang ternyata nggak punya subjek dan predikat. Itu harus banget dicek di copy editing ini. Terus yang kedua, kita bisa ngecek ejaan. Yang ketiga, kita bisa ngecek transisi yang kaku. Transisi yang kaku nih maksudnya kayak gimana? Misalnya kita lihat nih sambungan antara paragraf gitu. Apakah ada kata transisi yang udah proper gitu? Atau adakah pilihan transisi yang lebih baik, kita bisa kaji di sini gitu. Terus kalau misalnya ada kelebihan kata-kata, nah kan setelah line editing tuh, pas line editing tuh biasanya kita jadi super kreatif gitu ya. Kalau pengalaman aku sih, aku itu akan selalu super kreatif di line editing. Tiba-tiba ada aja gitu ya diksi baru yang masuk, ada aja kata-kata baru yang masuk. Jadi line editing itu kadang nggak bikin karyanya tambah pendek, malah tambah panjang. Nah untuk mengatasinya gitu biar karyanya itu ternyata nggak kepanjangan dan malah jelek gitu ya, itu kita hajar lagi nih di copy editing gitu ya. Jadi di copy editing kita lihat apakah ada kelebihan kata, apa ada pengulangan lagi, apa masih ada kalimat-kalimat yang malah redundan gitu setelah kita masukin diksi-diksi cantik yang tadi. Nah itu dicek nih sekali lagi. Terus yang pasti gitu ya, di nomor 5 nih ada yang kita cek waktu copy editing adalah konsistensi style dan tone gitu. Jangan sampai gitu di paragraf pertama kita pakai POV, kita pakai kata-kata, kita pakai sebutan pembaca kamu, ternyata di paragraf terakhir kita pakai sebutan pembaca Anda gitu. Tuh kan udah nggak konsisten ya. Jadi kita harus cek nih dari awal sampai akhir itu style sama tone-nya udah rata atau belum. Kalau di awal kita pakai gue lu ya pastikan sampai akhirnya juga kita pakai gue lu gitu. Kalau di awal kita pakai kamu aku, mungkin sampai akhir tuh pastikan kita pakai kamu aku juga. Copy editing ini karena dia fokusnya ke tata bahasa, ejaan, transisi gitu, kayak minor-minor technical bahasa gitu ya. Itu
biasanya waktu yang diperlukan untuk melakukannya itu jadi lebih pendek daripada line editing gitu ya. Itu estimasi waktu mengerjakan ini untuk tulisan sepanjang 1000 sampai 3000 kata itu biasanya 1 sampai 2 jam teman-teman. Nah, ada tips praktis untuk melakukan copy editing. Kalau misalnya teman-teman lagi nulis tulisan gitu ya, entah itu novel atau artikel dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa cek aplikasi atau software yang namanya Grammarly sama Hemingway app gitu ya. Dua-duanya itu bantu kita ngecek tata bahasa Inggris yang baik dan benar, dan mereka itu otomatis, jadi ini bener-bener menggampangkan banget gitu. Lah, kalau untuk bahasa Indonesia ada nggak kak yang kayak Grammarly sama Hemingway app? Belum ya, belum ada kalau bahasa Indonesia gitu. Kalau saran aku tentu saja, misal kita nggak yakin nama sebuah tata bahasa, kita nggak yakin nama ejaan kata tertentu, itu kita harus ngecek satu persatu katanya pakai KBBI, atau kita bisa juga colek-colek bisa juga ngintip EYD 5 gitu buat ngecek tata bahasa, ngecek struktur kalimat yang bagus kayak gimana. Nah, di tahapan copy editing ini kita juga bisa sekalian menyesuaikan tulisan kita sama pedoman atau gaya publikasi tertentu. Misalnya nih, teman-teman tuh lagi nulis untuk lomba, lagi nulis untuk media gitu ya, lagi nulis untuk jurnal gitu ya. Itu kan biasanya masing-masing nih punya syarat dan ketentuan khusus, punya apa namanya itu, punya term TOC tertentu lah gitu ya. Itu di tahapan copy editing ini kita harus mulai menyesuaikan, mulai baca pedoman penulisannya dan memastikan bahwa tulisan atau karya kita tuh udah beneran sesuai teman-teman sama pedoman dari jurnal, dari lomba, dari media yang mau kita kirimin karya tuh gitu. Jadi pastiin kita karyanya tuh udah beneran, udah beneran cocok, udah nggak melewati, maksudnya nggak melewati batas-batas yang diberikan oleh media atau publikasi tertentu tersebut. Udah structural editing, udah line editing, terus udah copy editing juga. Apa nih yang terakhir? Yang terakhir adalah proofreading. Proofreading ini tahapan editing terakhir, paling terakhir sebelum tulisan kita bisa disubmit, dikirim, atau kita publikasiin sendiri. Tujuan proofreading ini apa? Tujuannya adalah untuk memastikan nggak ada kesalahan kecil yang terlewatkan selama rangkaian proses editing. Makanya biasanya di proofreading ini yang kita lakukan pertama kali adalah membaca tulisan kita sekali lagi, teman-teman. Apa aja yang kita cek di sini, yang kita cek masih hampir sama mungkin ya sama copy editing, tapi ini kayak udah view terakhir, cek terakhir gitu ya, cek yang paling akhir sebelum kita akhirnya ngirim karya kita. Yang pertama dicek adalah tata bahasa, terus habis itu ejaan, terus habis itu jangan lupa nih tanda baca gitu, karena kesalahan tanda baca ini biasanya bikin kita gagal publish gitu ya, apalagi kalau kita ngirim tulisan kita di media. Jadi jangan sampai ada kesalahan tanda baca. Terus habis itu cek kapitalisasi, jangan sampai kalimatnya tidak diawali dengan huruf kapital gitu, jangan sampai ada huruf kapital di nama orang yang salah gitu. Nah, itu perlu diperhatiin satu persatu ketika kita baca ulang di proses proofreading ini gitu. Terus habis itu, selain itu semua, proofreading juga biasanya ngecek nih format dan tata letak halaman. Misalnya tuh kayak kalau misalnya lagi nulis artikel SEO, proofreading itu berarti kita harus ngecek apakah subtopiknya, subjudulnya tuh udah pakai H1, H2, pakai H2, H3 dan seterusnya gitu. Kalau misalnya kita lagi nulis novel, kita harus ngecek apakah pembagian chapternya udah bener. Nah,
Tips praktis untuk mempercepat yang namanya proofreading ini adalah kalau bagi aku tuh ya yang paling paling ngefek itu adalah membesarkan font. Kalau misalnya kita lagi ngecek tata bahasa, ejaan sama tanda baca, itu 3 hal yang di atas ini itu paling enak caranya adalah dengan cara ngebesarin font atau ngezoom in gitu. Jadi kalau kita bacanya itu pakai kata-kata pakai ukuran size font yang besar-besar itu lebih gampang menangkap kesalahan yang mungkin nggak terlihat pada tampilan biasa. Misalnya fontnya bisa sebesar apa kak? Kalau aku biasanya itu pakai Arial 18 sampai 20-an gitu lah. Terus selain itu ketika kita mau fokus ke tata bahasa dan tanda baca itu kita bisa menerapkan membaca tulisan dari belakang ke depan. Jadi nggak dari depan ke belakang tapi dari belakang ke depan. Ini tuh bikin otak atau bikin aku gitu ya itu bisa ngelihat kata-kata dan kalimat dan tanda baca dari perspektif baru. Jadi ini bikin proofread itu lebih cepat dan bikin kita tuh nggak terlalu sering melewatkan sesuatu yang salah. Estimasi proofreading ini ketika kita lagi nulis, lagi mengoreksi tulisan dari 1000 sampai 3000 kata, itu biasanya mulai dari 30 menit. Ya lebih cepat dari yang lain karena udah rapi nih biasanya kan karena ini udah tahap terakhir ya. Tulisan tuh biasanya udah jauh lebih rapi dan akhirnya kita bisa mengoreksi dengan lebih cepat. Nah, di slide ini tuh ada tabel summary dari keseluruhannya. Teman-teman bisa perhatikan di sini tuh ya. Jadi masing-masing tahap editing punya tujuan sendiri, punya step sendiri, punya fokus sendiri nih apa aja yang diedit. Kalau kita perhatiin estimasi waktunya untuk tulisan sepanjang 1000 kata sampai 3000 kata, total waktu yang kita butuhkan untuk mengedit semuanya itu adalah 4 jam 30 menit. Minimalnya tuh 4 jam 30 menit gitu. Nah, pertanyaannya, ketika kita itu lagi kerja dengan deadline yang mepet, mana ada kak 4 jam 30 menit ini gitu. Gak ada itu 4 jam 30 menit, setengah jam aja gak ada gitu. Tenang gitu. Jadi gimana kalau waktunya itu mepet? Menurut aku nih, kalau kita lagi terbatas waktu gitu karena aku penulis dan aku tahu banget kalau kadang-kadang itu kita baru bisa kerja tuh malah setengah jam sebelum ngumpulin gitu. Nah, itu kan mepet banget ya. Kalau waktu kita beneran mepet, itu kita boleh kok milih tahapan self editing yang paling cepet aja. Jadi kita pilih 2 terakhir, copy editing atau proofreading. Dalam artian gini, misal itu kayak kita cuma punya waktu 5 sampai 10 menit buat editing, pastiin itu ya, kita baca tulisan kita lagi dari awal sampai akhir minimal 2 kali. Aku yakin 5 sampai 10 menit itu cukup untuk membaca semuanya ya minimal 2 kali dan kemudian mengecek apakah ada kalimat yang gak enak, ada tanda baca yang gak enak dan lain sebagainya gitu. Tapi teman-teman kalau waktunya nggak mepet, sekali lagi kalau kita punya banyak waktu gitu ya, kalau kita punya apa namanya itu banyak ruang buat mengerjakan editing, jangan lupa bahwa 4 tahapan self editing yang tadi itu harusnya kita kerjakan secara berurutan dan kalau bisa berulang-ulang. Oke. Ketika melakukan self editing gitu ya, aku pun sering melakukan kesalahan gitu. Jadi aku nggak bebas dari kesalahan. Nah, ini adalah beberapa rangkuman kesalahan yang sering aku lakukan dari awal aku mulai menulis sampai sekarang gitu. Ketika apa namanya itu? Ketika kita menerapkan self editing, jangan mengedit saat menulis, teman-teman. Waktu kita nulis draft pertama itu pastikan gitu ya, kita menulisnya mengalir aja, nggak bolak-balik ke kalimat gitu untuk bikin kalimatnya jadi sempurna, jangan.
gitu. Karena kalau kita udah punya kerangka, udah tulis aja dulu, terabas aja dulu, tulis semuanya dari awal sampai akhir gitu. Ini untuk memastikan semua yang ada di otak kita tuh beneran keluar gitu, jadi kata-kata di atas kertas gitu. Jadi jangan mengedit sambil menulis, kita tulis semuanya dulu, baru setelah itu kita edit. Terus yang kedua, jangan mencoba mengedit semua hal sekaligus. Jadi fokus aja teman-teman. Kalau pas structural ya kita fokus pada structure. Nggak usah tiba-tiba ngedit tata bahasa, ngedit ejaan gitu. Satu persatu aja. Jadi per tahap kita lakukan sesuai dengan fokus per tahap. Terus yang ketiga, jangan hanya ngandelin software atau AI gitu. Walaupun generatif AI model chat GPT itu bisa bantu kita untuk mendeteksi kayak kalimat-kalimat yang gak enak atau ngasih saran, kritik atau evaluasi terhadap tulisan kita. Jangan terlalu ngandelin mereka karena kita tetap aja gitu ya, butuh tetap aja gitu, kita lebih pikiran kita atau pandangan kita atau kemampuan kebahasaan kita itu biasanya lebih baik dari AI. Jadi pastikan kita juga punya input nih, punya input revisi, punya input editing dan beneran meninjau karya kita. Jangan cuma dimasukin ke AI dan minta komen mereka aja gitu. Yang keempat, tidak memberikan jeda. Kalau teman-teman nih punya waktu panjang untuk melakukan editing, jangan lupa untuk ngasih jeda antar tahapan editing yang aku jelasin tadi. Kenapa? Karena jeda ini bikin kita bisa punya perspektif yang fresh gitu. Jadi bikin mata jadi fresh dan akan membuat kita lebih mudah menemukan kesalahan-kesalahan atau menemukan kalimat-kalimat yang perlu diedit, perlu dipangkas, perlu dirapikan gitu. Jadi usahakan setiap tahapan itu ada jedanya, bareng 10 menit atau sampai setengah jam gitu ada jedanya. Cuman kalau misalnya kita nggak punya waktu, kalian bisa skip ini gitu ya. Bisa sesuaikan sendiri aja gitu. Terus yang kelima, perhatikan efektivitas kalimat. Dalam artian tuh perhatikan kata-kata dalam setiap kalimat. Jangan sampai ada kata-kata yang gak efektif atau kata-kata yang berulang atau diksi yang redundan. Itu kita harus berlatih untuk awas gitu ya, untuk beneran memperhatikan itu semua supaya efektivitas kalimat ini nggak kayak dikesampingkan gitu. Tips penting buat self editing itu yang pertama, atur prioritas, lihat nih budget kita, lihat nih waktu kita gitu ya. Kalau waktunya lama ya lakukan semuanya, kalau waktunya cukup lakukan semuanya. Tapi kalau misalnya nggak cukup nih teman-teman, ya itu tadi saran aku, pilih tahapan editing yang cepat aja kayak proofreading atau copy editing aja gitu. Terus yang kedua, pahami kebutuhan tulisan kita gitu. Kita yang nulis, kita pasti paham dong apa yang mau kita sampaikan, apa yang dibutuhkan tulisan kita itu pahami dan buat itu jadi bekal kita saat mengedit. Lanjut, itu jangan lupa mengenali kelebihan dan kekurangan kita sebagai editor gitu. Ada penulis nih yang bagus banget di deteksi typo, tapi ternyata mereka jelek gitu di mikirin structure gitu. Nah, ini perlu kita catat sendiri gitu ya. Jadi kalau kita ternyata bagusnya itu di ngeliat typo, kita kurangnya di benerin structure, berarti kita harus belajar structure lagi. Nah, dengan mengenali kelebihan dan kekurangan ini, kita bisa kayak memanage itu, mengelola waktu kita gitu ya, mengetahui apa yang perlu kita pelajari, mengetahui apa yang perlu kita asah lagi, sehingga nantinya hasil dari self editing kita itu semakin lama nih semakin berkualitas dan semakin improve. Terus yang keempat itu pahami bahwa self editing ini adalah proses iteratif. Artinya proses yang harus kita lakukan berulang-ulang teman-teman gitu. Jadi nggak bisa cuma satu kali terus habis itu langsung jadi bagus gitu. Nggak bisa cuma structural editing aja terus habis itu kita minta tulisan kita lolos lolos media besar, itu nggak bisa gitu. Jadi
self editing ini harus kita lakukan berulang-ulang berkali-kali. Kalau bisa luangkan waktu yang cukup panjang ketika kita lagi mengerjakan tulisan yang beneran penting. Yang kelima itu hargai pembaca gitu. Pembaca kita nih pasti punya ekspektasi membaca sebuah tulisan yang rapi gitu, yang enak dibaca gitu, yang formatnya bagus gitu. Makanya pastikan self editing ini kalian lakukan setiap saat gitu, karena self editing ini adalah usaha kita sebagai penulis menghargai pembaca yang udah ngeluangin waktu buat baca tulisan kita. Terus yang keenam, jangan lupa untuk terus meningkatkan kemampuan berbahasa. Shortcutnya apa nih meningkatkan kemampuan berbahasa tuh Kak? Baca gitu. Baca aja gitu ya. Rutin-rutin baca koran, rutin-rutin baca artikel gitu. Kalau bisa bacalah novel-novel, mungkin kalau misalnya suka novel baca novel, nggak suka novel mungkin bisa baca buku-buku non fiksi gitu ya. Yang jelas setiap kita membaca gitu ya, setiap buku yang kita baca itu pasti akan meningkatkan kemampuan berbahasa kita barang sedikit, barang berapa persen gitu, tapi dari setiap buku itu kita pasti belajar sesuatu. Nah, yang terakhir nih slide terakhir nih, ada alat bantu self editing gitu ya teman-teman. Ini nanti kalau kalian udah nerima PDF-nya, kalian bisa klik masing-masing ini, karena kalau diklik akan langsung ke website yang bersangkutan. Jadi di sini ada EYD 5 yang memuat ejaan yang disempurnakan kelima gitu, yang jadi petunjuk gitu, petunjuk tulisan baku untuk sekarang ini. Terus ada KBBI online, ada Thesaurus online, ada ChatGPT gitu. Bahkan ChatGPT yang 3.5 aja bisa bantu kalian untuk evaluasi tulisan kok. Terus ada Grammarly, ada Hemingway app gitu. Pengen tahu? Kalau pengen tahu tools-toolsnya, kalian nanti bisa klik satu-satu nih namanya di PDF untuk langsung mengarah ke website masing-masing. Nah, terakhir nih, aku punya beberapa artikel yang bisa kalian baca-baca lagi untuk belajar lebih banyak atau belajar lebih lanjut soal self editing. Nanti ketika kalian udah menerima PDF-nya, kalian bisa klik langsung di resource ini untuk belajar secara mandiri lewat artikel-artikel yang udah aku posting di blog. Nah, itu udah yang terakhir teman-teman. Semoga penjelasanku jelas atau mencerahkan gitu, atau mungkin membantu kalian untuk mulai nih mengedit sendiri tulisan kalian, supaya kalian bisa menghasilkan tulisan yang lebih berkualitas lagi dari sekarang. Oke, kayaknya udah lama banget aku ngoceh. Aku akan kembalikan nih mic-nya ke Kak Malika. Puas kok Kak Tika, 1 jam by the way ya, 1 jam ya kita mendengarkannya. Jadi teman-teman, gimana rasanya udah dengerin secara komplit sekali penjelasan Kak Tika hari ini? Kasih tanya. Oke, wah cerah Kak, katanya mencerahkan ya. Nggak kerasa banget udah sejam katanya ngomong. Oke, teman-teman, ini kalau misalnya nanti masih ada yang nanya, ini nanti share-nya Zoom-nya ini akan di-share nggak? Terus PDF-nya di-share? Akan di-share, itu nanti ada di grup Q&A. Itu nanti akan di-share juga sekarang, tapi sabar ya, kita open Q&A dulu aja. Nah Kak, ini tuh open Q&A dulu. Kalau ada yang mau on cam, boleh raise hand atau aku bacain dulu yang di chat ya Kak. Ada yang nanya nih dari Kak Arno, Kak, bagaimana cara menggunakan Thesaurus dan KBBI dengan benar dalam proses editing? Kalau aku biasanya nih gitu ya, di kata-kata yang aku nggak yakin gitu, aku akan selalu mengcopy katanya gitu, terus habis itu masukin kata-katanya ke KBBI. Biasanya langsung ketahuan kok kata ini tuh baku atau enggak gitu ketika kita masukin ke KBBI. Nah, yang terakhir itu aku nggak yakin nih yang bener tuh napas pakai P atau nafas pakai F gitu kan. Jadi akhirnya tuh aku copy paste napas ini ke
apa namanya KBBI online langsung ketahuan kalau yang baku itu adalah napas pakai P bukan nafas pakai F gitu. Jadi sesimpel itu sih caranya gitu. Kita tinggal copy paste aja nih kata-kata yang menurut kita mencurigakan gitu. Terus habis itu langsung dimasukin ke KBBI gitu. Terus misalnya ada kata yang berulang-ulang nih, kayak kita cenderung melakukan apa namanya, cenderung ngetik kata yang berulang-ulang, mungkin kata itu juga bisa dikopas ke thesaurus supaya kita bisa tahu sinonimnya. Nah, kita bisa pilih-pilih dari sinonimnya mana nih kira-kira yang cocok, dan akhirnya bisa buat ganti beberapa kata yang terlalu sering kita ulang-ulang. Tuh, seperti itu, Kak. Oke, semoga Karno tercerahkan ya. Yang terakhir dulu sebelum kita pindah ke yang resen, izin tanya, ada nggak sih prompt chat GPT untuk memperbaiki tanda baca titik, koma, dan sebagainya? Kalau tanda baca titik koma aku selama ini selalu memperbaiki sendiri karena aku tidak terlalu percaya AI untuk mengerjakan hal-hal yang mendetail seperti ini. Cuman apa namanya itu mungkin kakak bisa pakai prompt kayak tolong cek tanda baca dalam tulisan ini gitu. Dari situ biasanya mereka akan ngasih komen gitu. Cuman sekali lagi AI ini bukan satu-satunya jalan ya. Kalau bisa tuh tetap dicek secara manual karena kadang mereka juga bisa salah gitu, juga nggak sempurna gitu, lebih sempurna mata kita gitu, kadang-kadang kayak gitu malah gitu. Jadi jangan cuma mengandalkan ChatGPT ya, walaupun bisa. Oke. Oke, Kak, sebelum yang lanjut yang di chat, ini silakan Kak M. In Hasanuddin. Nah, untuk open mic, langsung tanya ke Kak Tika. Halo, oh ya, baik Halo, Kak, izin Kak. izin bertanya. Kalau ketika kita minta bantuan oleh editor profesional, apakah itu kita diwajibkan buat memasukkan nama mereka gitu di buku kita gitu? Terima Ah, kasih. halo Kak Ihsan, pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya kita lagi nulis buku gitu ya, dalam artian buku yang nantinya akan dicetak atau jurnal gitu ya, jurnal ilmiah yang resmi untuk akademis, itu kadang nama editor, kadang gitu ya, itu nama editor apalagi yang kita hire secara resmi itu akan dimasukkan ke dalam buku. Tapi ini nggak harus, tergantung kesepakatan kita sama freelance editornya juga gitu. Freelance editor kayak aku dan beberapa teman-teman aku nggak mengharuskan nama kita dipampang di dalam karyanya kok gitu. Jadi itu sesuatu yang bisa didiskusikan sama editor yang mau kita ajak kerjasama. Itu nggak harus juga dimasukin. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Isan. Oke, Kak, lanjut lagi yang di chat ya. Ada yang tanya nih, Kak. Dalam pengumpulan tulisan ke klien, itu sebaiknya sesuai hari H pas deadline atau beberapa hari sebelumnya, Kak? Jawab itu dulu. Panjang soal pertanyaannya. Ah, kalau aku biasanya tuh mengumpulkan pas hari H sih. Jadi apa namanya tuh? Nah, pernah aku ngumpulin sebelum hari H, itu justru bikin nggak enak ke depannya. Apalagi kalau kliennya repeat order ya. Ketika kliennya repeat order nanti kliennya tuh kayak ada ekspektasi kita akan ngumpulin sebelum hari H. Kalau kita udah terlanjur ngumpulin sebelum hari H. Makanya biasanya aku selalu mengusahakan tepat waktu, dalam artian kalau dikumpulnya tanggal 13 ya aku kumpulin tanggal 13 bukan tanggal 12-nya, meskipun ya tanggal 12-nya itu kadang-kadang udah jadi gitu. Jadi aku usahain tepat waktu tepat tanggal. Menurutku itu opsi yang paling baik kalau itu urusannya sama klien, Kak. Oke. Biasanya karena katanya dia tuh suka kendalanya sering nih kirim ke klien 2-3 hari sebelumnya, ternyata pas dibaca lagi tuh banyak salahnya gitu kan Kak. Itu tuh apakah akan mempengaruhi penilaian ya dari klien? Iya, tentu saja itu akan mempengaruhi penilaian dari klien gitu. Makanya uh, lebih baik kalau kita punya waktu ekstra kayak gitu ya kita gunakan waktunya untuk self editing, Kak. Jadi karyanya itu nyampe ke klien dalam bentuk yang lebih bagus, lebih
lebih prepare, lebih jadi gitu lah ya. Itu nanti akan membuat kita tuh jadi lebih, klien tuh lebih mudah ini repeat order. Kita pasti pengen mereka order berkali-kali kan. Betul. Plus bintangnya 5, 5, Oh 5. benar. Itu yang penting. Itu penting Karena teman-teman. pengalamannya kalau ada yang jelek satu aja tuh ngaruhin bintang, Kak. Jadi kalau bisa ya semoga ya mencerahkan abis ini jadi belajar self editing sebelum kasih ke klien. Oke, lanjut ke Kak Dodi, Kak Tika. Izin Kak Tika tanya ya, bagaimana penggunaan kata orang pertama seperti dia, iya, apakah kata tersebut harus konsisten kita pakai terus di tulisan? Kalau misalnya, ya kalau menurut aku sih sebaiknya iya ya. Jadi kalau misalnya di paragraf pertama kita pakai dia gitu, maka kalau bisa sampai akhir kita juga pakai dia, bukan iya gitu. Kalau di paragraf pertama kita pakai iya, maka pastikan sampai terakhir kita pakainya iya, bukan dia gitu. Aku di dua itu menurutku lebih bagus kalau rata gitu dari awal sampai akhir tuh sama kayak pakai aku atau pakai saya gitu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya Kak Dodi juga, bagaimana penggunaan aplikasi kayak Grammarly, terus Hemingway, apakah gratis? Gratis kok. jadi mereka ada gratisannya. Terus tapi kalau misalnya kita mau kayak koreksi yang lebih advance, mereka juga ada versi berbayarnya. Gitu. Oke, Kak Dodi semoga menjawab ya. Tapi kalau kayaknya basic-basic Grammarly tuh gratis kok, udah Ya. mencakup semuanya gitu kan. Tidak perlu. Oke, lanjut lagi Kak, ada Kak Evelyn. Katanya mungkin agak OOTE ya Kak, maaf, OOT ya Kak Tika. Kira-kira ada nggak sih tips buat orang yang suka selingkuh sama naskah? Maksudnya aku ada ide, tapi bikin ide baru. Tolong Kak. Kalau menurut aku, misalnya kita lagi ngerjain satu naskah, terus habis itu tiba-tiba muncul ide baru, ya idenya bisa disimpan dulu gitu. Kalau misalnya, apalagi kalau naskahnya ternyata naskah yang udah diorder dan naskah yang udah ada deadline-nya gitu ya. Jadi ide yang muncul ketika kita mengerjakan naskah ini sebaiknya disimpan dulu dalam sebuah bank ide. Biasanya aku punya bank ide khusus tuh bentuknya. Wow, karena aku di meja kerja, jadi bentuknya buku seperti ini guys. Ini tuh tujuannya untuk mencatat semua ide random yang muncul ketika aku nulis pesanan klien gitu. Karena otak ini emang random gitu ya. Jadi tiba-tiba suka muncul apa gitu. Daripada aku ngerepotin Malika sama ngerepotin Bu Arni untuk mendengarkan ide-ide anehku, biasanya aku akan menuliskannya di sini gitu. Kasihan mereka udah sibuk harus repot ngedengerin aku biasanya gitu guys. Bisa coba Bang Ida Kak Evelyn dicatat-catat aja dulu, Nah, betul. gak usah langsung dikejar gitu idenya, kan bisa disimpan Iya. dulu. Jadi zaman sekarang buat penulis diary itu bukan lagi menulis aku sedih melihat dia berpegangan tangan dengan si itu. Isinya adalah sekarang Bang Ide ya. Oke, Kak Evelyn semoga menjawab Kak Evelyn. Semoga abis ini bisa langsung beli bukunya untuk menuliskan banyak idenya. Jadi nggak ada lagi tuh kata selingkuh sama naskah ya. Oke, Kak berikutnya ada Kak Yellow Smith. Izin tanya Kak, apakah plot hole dalam alur tulisan? Apakah itu ah plot hole? Plot hole itu adalah apa namanya tuh, kalau di aku plot hole itu adalah salah satu tangga dramatis yang seharusnya ada dalam cerita tapi nggak ada dalam cerita. Kalau misalnya apa namanya itu, kakak udah kenal sama kayak formula kayak yang paling mudah itu 7 point structure. Itu soalnya 7 point structure itu ada 7 poin nih yang harus ada dalam sebuah cerita kan. Kalau misalnya kurang 1 poin, maka itulah yang kita sebut plot hole gitu. Nah, ketika kita beneran planning cerita dalam artian bikin outline sesuai sama formula, sesuai dengan metode cerita, formula cerita tertentu gitu, kita akan dengan mudah mendeteksi plot hole ini.
apalagi kalau kita ada punya alur ceritanya ya Kak Molly, akan mudah banget gitu kita mendeteksi apakah cerita ini ada plot hole-nya atau enggak. Tapi kalau misalnya kita nggak berangkat dari kerangka, misalnya kita nulis bebas nih, nulis Spencer nih, pensing aja kita tuh ya, ini nulis seadanya, itu kadang akan kesulitan gitu mendeteksi plot hole ini. Makanya untuk structural editing yang baik gitu, ketika kita mau structural editing sendiri, mungkin akan lebih baik dan lebih cepat, lebih efisien kalau kita udah punya kerangka ceritanya dulu gitu. Tinggal di cross check aja gitu, apakah ada yang kurang, ada yang whole, ada yang miss atau enggak, kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Yelo. Oke, lanjut ke Salsabila. Ini kegelisahan aku juga ya, sama selalu mengganggu Katika. Aku suka kesulitan nih Kak untuk self editing karena selalu merasa tulisan atau gaya bahasaku tuh nggak bagus. Minta sarannya dong Kak. Maksudnya kurang percaya diri gitu kali ya. Iya, jadi merasa kayak ini kayak jelek deh. Tapi kalau udah di self editing masih jelek juga gitu. Ah, enggak, itu kalau di aku dulu juga waktu awal-awal nulis kayak gitu kok. Nah, kalau di aku itu cara mengatasinya, maksudnya paling enggak itu yang kupraktekkan untuk mengatasinya dulu itu adalah memperbanyak pengulangan. Jadi self editingnya itu aku lakukan berkali-kali. Setelah 4 tahap selesai gitu, aku akan kembali ke tahap satu lagi, dan itu dilakukan antara 3 sampai 5 kali gitu. Itu biasanya itu udah akhirnya di kali kelima mengulang aku lebih yakin sama tulisanku gitu. Nah, selain itu biasanya Kak, aku juga menyempatkan waktu setiap hari paling enggak ada 1 sampai 2 jam untuk membaca sesuatu. Soalnya dari membaca ini itu kayak kemampuan berbahasa kita gitu, kemampuan kita mendeteksi apakah bahasa kita ini jelek atau enggak itu sering meningkat gitu. Jadi aku biasanya akan meluangkan waktu 1 sampai 2 jam buat yang pertama baca koran. Dan baca koran ini aku picky banget. Biasanya yang aku baca itu cuma Tempo gitu. Kenapa? Karena kayak apa namanya itu tulisan wartawannya itu lebih lebih ini ya, lebih kreatif gitu loh. Jadi aku suka baca mereka gitu. Terus habisnya tuh yang kedua, aku pasti akan meluangkan waktu untuk membaca 1 chapter dari sebuah buku gitu. Jadi itu bakalan bikin kemampuan berbahasa kita meningkat secara berkala gitu, dan nantinya kita akan lebih pede lagi nih sama hasil koreksi self editing kita. Oke, tuh Tempo ya Kak. Tapi bukan promosi kan ini kan. Oh, bukan, bukan. bukan. Tapi setuju kalau Tempo itu paling bagus kalau kalian mau baca atau IED yang pas. Kalau bahasa Inggris tuh aku suka bacanya Jakarta Post. Itu majalah. Tapi Ya, ya. itu enak, Jakarta Post. Jadi teman-teman bisa cari referensi kalau mau cari bahasa-bahasa yang semi formal di sana. Oke, Kak siapa tadi? Oh ya, oke, Kak Salsabila semoga menumbuhkan rasa percaya dirinya ya setelah membaca gitu. Terus Kak Suci ini sebenarnya pertanyaannya sama sih, tapi mungkin ada sedikit Kak. Gimana ya cara untuk belajar EYD untuk mengembalikan apa EYD itu menjadi bagus dan mengembalikan rasa percaya diri? Oh, ya tinggal dibaca aja sih ya, ada 5 tuh ada bukunya. Ada bukunya gitu kan. Aku lebih suka versi cetak ya. Jadi dari dulu ketika pertama kali sebelum ED5 ini kan ada Puebi kan. Jadi aku dulu juga punya buku Puebi gitu. Terus habis itu aku beli dan aku baca gitu. Terus aku kasih kayak apa namanya tuh, aku stabilo aku garis-garisin bukunya gitu. Yang penting bisa belajar dari situ gitu. Biasanya aku suka yang cetak karena bisa dibawa kemana-mana gitu, dibaca, digaris-garisin gitu, dibuat latihan gitu. Itu ketika dilakukan, maksudnya ketika kita beli dan akhirnya kita bawa kemana-mana nih, buku-buku Puebi, buku EYD ini bikin kita jadi lebih apa ya namanya ya, lebih
mudah belajar gitu, menurut aku lebih lebih gampang baca berulang-ulang gitu. Jadi baca berulang-ulang aja EYD-nya ini akan lama-lama hafal gitu. Lama-lama kita juga nggak ada trust issue gitu. Selain baca buku EYD atau buku puebinya gitu, kita juga harus praktek nih. Praktek apa namanya tuh? Praktek editingnya. Nah, kadang nih apa namanya tuh, kalau kita punya buku, entah buku apa aja ya, buku novel atau buku apa namanya tuh, buku non fiksi gitu, itu biasanya kalau aku akan ini mencoba mencari-cari kalimat yang kurang sempurna di dalam bukunya. Bukan untuk apa namanya itu, bukan untuk menghina penulisnya ya, enggak. Tapi ini untuk aku belajar. Jadi nggak cuman mencari yang nggak sempurna. Kadang kalau misalnya itu buku udah sangat sempurna, aku akan kayak memeriksa nih, ngasih highlight nih, kayak kalimat majemuk bertingkat itu yang mana gitu, pakai highlight hijau gitu, terus kalimat majemuk setara pakai highlight pink gitu. Jadi bukunya tuh aku kasih stabilo dan highlight gitu untuk membantu aku mendeteksi kalimat majemuk, membantu aku mendeteksi mana subjek, membantu aku mendeteksi mana predikat, kayak gitu. Biasanya aku kasih highlight gitu. Ada sih kayaknya aku, oh, nggak ada di sekitarku teman-teman, mau nunjukin. Jadi itu novel apa sih, novel laut berceritanya Mbak Lela itu aku kasih Iya, stabilo Mbak Lela. stabilo untuk sekalian belajar kayak subjek sama predikat dalam kalimat kalimat majemuk bertingkat. Biasanya aku kasih highlight dulu. Wow. Ke, pokoknya buku-bukunya Lela tuh bagus karena dia juga mantan wartawan Tempo. Jadi itu rekomen kok teman-teman. Benar kata Katika, boleh belajar buat highlight-highlight. Kalau kalian terlalu merasa aduh berat banget ya kalau baca berita gitu segala macam, boleh dari novelnya juga. Yang merasa kayak kalian tuh enak ya kalau bacanya. Mungkin kalau novel yang kayak not fiksi gitu. Oke Katika, ini satu pertanyaan lagi Katika ya. Sebentar. Aku cari dulu. Ah, tadi mana sih kok hilang? Oke. Kak, ini Kak, terakhir. Ada nggak sih panduan untuk tahu kalau kita tuh sebenarnya udah merasa cukup atau sudah dalam self editing tanpa harus merasa over editing atau under editing? Kalau di aku nggak ada itu yang namanya over editing. Kalau kamu bisa ngedit itu sampai 100 kali berulang-ulang, menurutku itu jauh lebih bagus. Jadi nggak ada over editing, yang ada cuman under editing teman-teman. Apa? Iya, beneran itu. Jadi apa Jadi namanya? ya selama belum cukup edit terus Iya, ya Kak. edit aja gitu. Selama kita punya waktu nih ya, maksudnya kalau deadline-nya nggak besok gitu, deadline-nya masih tahun depan, berarti kita bisa melakukan 365 kali editing gitu, nggak apa-apa ya, dilakuin aja gitu. Kalau menurut aku nggak ada yang namanya over editing, sungguh dah. Kalau under editing itu iya, kadang ketika kita terbatas waktu, terbatas deadline, terbatas budget gitu, itu kita terpaksa under editing, terpaksa editing seadanya aja, itu mungkin ada bisa gitu. Tapi kalau over editing nggak ada gitu. semua semua overthinking kita itu bisa dimanfaatkan gitu untuk editing sampai hasil akhir tulisan kita beneran bagus. Oh ya teman-teman, kalau misalnya pertanyaannya nggak terjawab Betul. di sesi Q&A ini, teman-teman bisa join grup buat Q&A yang udah di share sama Kak Nadira di chat nih. Sekalian nama link absen webinarnya buat dapat sertifikat. Jangan lupa join di grup Q&A itu biar nanti bisa lanjut bertanya di grup ya Kak Malika ya. Betul. Jadi ini kan waktunya terbatas ya. Kita takutnya kalau di sini tanya lagi semuanya kita nggak habis-habis sih ya. Ntar ada yang sampai 2 jam 3 jam gitu. Karena seru kan belajar sama Kak Atika kan ya. Oke, jadi kalau teman-teman nih di sini tadi itu terakhir kalau misalnya masih mau misalnya mau bertanya lagi, langsung join aja ke grup buat Q&A. Terus saya nanya Kak kalau mau join grupnya komunitas, nanti ada juga di-share juga PDF-nya, terus record dari Zoom-nya. Nanti pas di PDF-nya tinggal diklik-klik aja. Sama tadi aplikasi-aplikasi yang kayak Grammarly, terus Thesaurus, terus semuanya tinggal diklik-klik. Itu akan di-share semua ke
grup yang buat Q&A. Jadi jangan lupa sekarang aku kasih waktu nih ya. Ayo diklik-klik dulu. Katika sudah nge-share lagi itu sama link absen webinar. Jadi jangan ditanya lagi, Kak, itu kok aku belum isi absen. Tadinya tuh jaringannya error, aku tiba-tiba ke out gitu kan. Ya berarti ya jangan repotin Kak Nadira ya, kasihan Kak Nadira udah nge-share itu gitu kan. Oke, jadi langsung diklik aja teman-teman, langsung di-join, nanti bisa langsung tanya apa aja lagi tentang self editing di grup tersebut. Tapi jangan nanti pas udah puas langsung langsung live ya, karena webinarnya itu akan ada setiap bulan dengan tiap temanya beda-beda lagi gitu. Jadi nggak keluar masuk grup gitu teman-teman. Sudah, terima kasih Kak Desyana. Oke teman-teman, karena waktunya juga sudah habis, semoga puas ya dengerin sejam ketika tadi ngomong menjelaskan cara self editing yang baik dan benar, apa perbedaannya antara self editing dengan pakai editor profesional, terus juga bisa mulai nih dari sekarang gitu kan coba-coba self editing sendiri dan jangan lupa juga kalau puas kalau senang banget dan pengen ikut lagi webinar berikutnya itu nanti jangan lupa tag ke Katika sama ke 5 sponsor yaitu ada kelas bersama, ada bengkel konten, ada berimprove, ada Knot by Nat dan seruan kreatif. Oke teman-teman, terima kasih ya semuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang malam ini sudah meluangkan waktunya untuk ikut kelas Katika ya tentang self editing. Sampai jumpa lagi di Foto-foto webinar dulu, yang Kak. berikut. Oh ya, benar foto. Aku lupa deh. Kok aku merasa apa yang kurang ya? Oke, teman-teman. Boleh dong di open kamera dulu biar foto-foto. Wait. Oke, baik Kak Wiwi ditunggu. Ayo semuanya. Bentar ya, aku juga mau. Oke, aku gedein dulu. Hai ya, kita pose. Sudah siap semuanya? Oke ya. Oh, oke masih ada. Oke. 3, 2, 1. Siap. Oke, ini aku pindah ke page 2 ya. Teman-teman, sebentar. 1, 2, 3. Oke, kita pindah lagi ke page yang terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Fotonya nanti di-share juga ke grup Q&A ya. Set, ntar ada pokoknya. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya sudah masih stay on. Pokoknya ngikutin kelas Katika. Oke, jangan lupa lagi ikutin webinar bulan depan gitu kan. Ketemu lagi sama aku. Jadi jangan bosan. Dan Katika ada mau kata-kata terakhir sebelum ditutup? Semangat menulis teman-teman. Jangan lupa join grup biar bisa diskusi setiap hari sama aku, sama Kak Malika, sama Kak Nadira, sama Kak Sofia, sama kita semua bisa saling sharing-sharing nih di grup ya. Jadi jangan lupa join grupnya gitu. Semoga materi kali ini beneran ngasih sesuatu, ngasih insight baru ke teman-teman penulis. Jadi semakin semangat buat terus menulis gitu ya. Amin. Gitu. Semangat. Terima kasih udah bergabung sama kita di long weekend ini gitu ya. Semoga bisa join lagi di webinar menulis gratis berikutnya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa teman-teman semuanya. Bye, selamat malam. Selamat malam. Sama-sama, Kak.